Ketika istrinya, anak-anaknya itu lapar, apa yang dilakukan oleh Abu Salamah? Apakah dia bekerja untuk mendapatkan nafkahnya? Nah, ternyata tidak. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah dan berdoa. Jangan kita terlalu fokus dan terlalu mengandalkan ikhtiar. Ya thalibar rizq fil afaqi mujtahida. Wahai para pencari rizki yang sangat bersungguh-sungguh dalam mencari rizki dimanapun di muka bumi ini, aksir angka, jangan terlalu bersemangat dalam mencari rizki. Inna rizqa maksumun, sesungguhnya rizki itu sudah dibagi-bagi. Ar-rizqu yas'a ila man laisa yatlubuh. Sesungguhnya rizki itu akan mendatangi orang yang tidak menuntutnya, tidak mencarinya. Jadi rizkinya yang datang sendiri kepada orang yang tidak mencarinya. Wa talibur rizqi yas'a wa huwa mahrumun. Sedangkan penuntut, pencari rizki, dia berjalan mencari rizkinya, namun terkadang wa huwa mahrumun, dia tidak dapat apa-apa. Sebaik-baik ikhtiar itu adalah doa. Kalau doa itu sama-sama kuat dengan musibah yang Allah hendak turunkan, maka ini akan saling berperang antara doa dan musibah. Ikhtiar itu tidak menentukan hasil. Oleh karenanya terkadang orang salah di dalam mindsetnya atau pola pikirnya. Bekerja itu untuk apa? Bekerja itu dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un. Seorang laki-laki yang tidak terlalaikan dalam perniagaannya, dalam jual belinya, daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia fokus ketika dia mendengar nida adzan, wal mizanuhu fi yadihi, sedangkan timbangan itu sedang ada di tangannya, khafadahu, lalu dia letakkan timbangan itu, wa aqbalan nida, lalu dia penuhi atau dia pergi menuju panggilan adzan tadi. Farru li ibadati, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam beribadah kepadaku. Amla'u sadraka ginan, maka aku akan beri kalian kecukupan, beri kekayaan, dan aku tutupi kemiskinanmu. Tapi kalau tidak dilakukan olehmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaktu yadaika syughlan, aku akan penuhi hidupmu itu sibuk terus tiap hari, seolah-olah 24 jam itu ku. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb beserta para jajarannya. Yang saya hormati pula pengurus Masjid Yayasan Pesantren Kabupaten Sumeneb dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat, hidayah dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri pengajian pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita buka pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dalam hal ini akan dibacakan oleh Saudara Sofyan Ramadan. Beliau merupakan santri MCC, murid SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb asal Talango. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb ingin menginformasi bahwa kami menyediakan kotak infak yang nantinya akan dipergunakan untuk pengembangan program kerja yang ada di PCM Kota Sumeneb. Atas keikhlasannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, pengajian keislaman dengan materi doa sebaik-baiknya ikhtiar yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Hari Susanto. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Alhamdulillah, yang saya muliakan pimpinan atau ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb, ketua DKM Masjid Yayasan Pesantren, Masjid Yayasan Pesantren, dan semua warga Persiriaktan serta jamaah pengajian pimpinan cabang Kota Sumeneb. Semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bisa berkumpul dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah kita usahakan di hari ini dari amal-amal soleh kita, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerimanya serta mengampuni segala kelemahan dan ketidaksempurnaan kita di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, judulnya doa sebaik-baik ikhtiar. Ya, itu dimulai dari pertanyaan dulu. Mungkin nanti ada hadiahnya mungkin dari DKM, dari pimpinan cabang atau dari DKM. Ada yang tahu atau kenal? Kalau kenal tidak mungkin kalau kenal. Yang tahu aja gitu. Nama Abdullah bin Abdul Azad Al-Makhzumi. Ada yang tahu? Tidak pernah dengar? Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi Al-Quraisy. Ya, kalau lihat di Google jangan lama-lama, 10 detik aja. Hadiahnya nanti tidak jadi nanti. Ya, beliau adalah termasuk as-sabiqunal awwalun. Kunyahnya itu Abu Salamah. Nah, baru tahu ya kalau Abu Salamah. Berarti suaminya siapa? Ummu Salamah, kan begitu ya. Jadi itu Abdullah bin Asad, yang kunyahnya yang terkenal itu, yang terkenal namanya Abu Salamah. Termasuk sepupunya Nabi. Jadi sepupunya Nabi. Dan termasuk juga saudara sesusuan Nabi. Ya, Abu Salamah itu saudara sesusuan dan sepupu juga, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka memulai untuk tema yang saya buat itu, ada kisah dari Abu Salamah ini. Beliau adalah sosok seorang yang dermawan, menikah dengan Ummu Salamah satu ketika. Ya, ringkasnya, satu ketika beliau termasuk orang yang kaya juga, yang cukup, orang yang cukup kan gitu. Satu ketika dalam rumah tangga beliau ada makanan, kemudian ada orang yang meminta disedekahkan, sehingga ketika malam hari istrinya ini mengeluh sudah sangat lapar sekali. Udah lapar bang, gimana tidak ada makanan? Anak-anaknya pun mengeluh, wih tidak ada makanan, gimana ini? Akhirnya Abu Salamah pun, ya sudah, aku akan pergi ke masjid. Pergi ke masjid malam-malam, di lebih dari pertengahan malam. Akhirnya beliau sholat tahajud dan berdoa. Di dalam doanya kemudian dengan suara yang lirih namun terdengar dari luar, itu ada seorang raja atau seorang kepala suku yang dia ingin bertaubat, yang ingin menginfakkan hartanya dan ingin mencari orang siapa yang tepat. Akhirnya dia pun biarkan kudanya ini di mana berhenti dengan membawa sekantung makanan dan sekantung uang emas. Akhirnya kuda itu berhenti di masjid itu yang ada Abu Salamah sedang berdoa. Ini yang dicari. Kemudian sang raja itu atau sang kepala suku itu mendatangi, aku dengar doamu, maka aku adalah orang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diberikanlah sekantung emas, sekantung uang emas dan sekantung makanan. Maka ketika itu raja ini pun pamit untuk
pergi, kalau engkau nanti butuh lagi silahkan datang ke tempatku. Namun apa yang dikatakan Abu Salamah, adapun kepada makhluk aku tak butuh. Ditolak permintaannya. Nah, untuk keperluan selanjutnya itu, aku hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika istrinya, anak-anaknya itu lapar, apa yang dilakukan oleh Abu Salamah? Apakah dia bekerja, melakukan ikhtiarnya untuk mendapatkan nafkahnya? Nah, ternyata tidak. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, beribadah kepada Allah dan berdoa. Jadi di sini seolah-olah tidak nyambung ya, kan harusnya ikhtiar, harus bekerja. Kalau menta'ala kok tak bisa, kan begitu. Tak oleh apa, kan begitu. Seolah-olah begitu. Nah, juga ada kisah yang lain, kisah perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Insya Allah kita sudah pernah dengar tentang apakah rizki itu harus diikhtiarkan atau cukup tawakal. Nah, Imam Malik, kata Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Malik, ya enggak usah bekerja, tawakal aja. Cukuplah lakukan apa yang kamu lakukan, kewajibanmu, ya nanti rizki akan datang sendiri. Kata Imam Malik begitu. Maka Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik membawakan hadis itu, lau annakum tawakkalu haqqa tawakkul haqqa tawakkulihi, ya, dengan hadis tentang tawakal seperti tawakalnya burung. Nah, itu kamu akan diberi rezeki. Kata Imam Asy-Syafi'i, ya burung aja bekerja, masa kita tidak bekerja, guru, kan begitu. Ya sudah, nah, kamu pendapatmu begitu. Akhirnya singkat kata, singkat ringkas cerita, Imam Asy-Syafi'i ini kemudian mendapati di perjalanan ada orang yang sedang memanen anggur. Kemudian menawarkan diri membantu dengan harapan dapat upah ataupun dapat diberi anggurnya sebagian. Akhirnya diberi beberapa ikat anggur, lalu sebagian dikirimkan kembali kepada Imam Malik. Datang kepada Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Aku tadi sedang mengajar, berangan-angan seandainya di panas terik ini aku bisa makan anggur, kan enak, kan begitu. Lalu kamu datang membawa anggur. Lah ini rezeki tanpa harus bekerja, tanpa harus berikhtiar. Akhirnya kedua-duanya saling tertawa. Apa yang dikatakan oleh Imam Malik, ya benar. Apa yang dijadikan pegangan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i juga benar. Dari sini jamaah rahimakumullah, jangan kita terlalu fokus dan terlalu mengandalkan ikhtiar atau mengutamakan ikhtiar, sehingga ada satu syair dari Imam Asy-Syafi'i yang masyhur itu ya. Kata beliau, ya thalibar rizq fil afaqi mujtahida, wahai para pencari rizki yang sangat bersungguh-sungguh dalam mencari rizki dimanapun di muka bumi ini, aksir angka inna rizqa maksumun. Cukup, jangan terlalu jangan terlalu bersemangat dalam mencari rizki. Inna rizqa maksumun, sesungguhnya rizki itu sudah dibagi-bagi. Nah, jadi rizki sudah dibagi-bagi. Ar-rizqu yas'a ila man laisa yatlubuh. Sesungguhnya rizki itu akan mendatangi orang yang tidak menuntutnya, tidak mencarinya. Jadi rizkinya yang datang sendiri kepada orang yang tidak mencarinya. Wa talibur rizqi yas'a wa huwa mahrumun. Sedangkan penuntut, pencari rizki, dia berjalan mencari rizkinya, namun terkadang wa huwa mahrumun, dia tidak dapat apa-apa. Dia terhalangi dari rizkinya. Nah, ini kadang seperti itu. Ya, jamaah rahimakumullah, oleh karenanya jangan terlalu kita mengandalkan ataupun memfokuskan pada ikhtiar saja. Bahkan sebaik-baik ikhtiar itu adalah doa. Sebaik-baik ikhtiar itu adalah doa. Oleh karenanya
Lalu bagaimana kita, apakah tidak boleh berikhtiar? Boleh, berikhtiar boleh, silahkan, tidak mengapa. Namun jangan sampai ikhtiar ini dijadikan fokusnya, utamanya, bukan. Cukuplah kita berikhtiar saja. Jangan kemudian kita mengambil slogan-slogan kiamat satu hari, buka setengah hari. Kiamat besok masih buka satu atau setengah hari. Warung Madura kan begitu ya slogannya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Sehingga kemudian sampai melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji seorang yang terlibat, seorang yang terjun dalam perniagaan, namun dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk bagian dari hamba-hambanya yang dimasukkan surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nur ayatnya, ayat yang ke-37. Gimana ayatnya itu? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihi qulubu wal absar. Rijalun, seorang laki-laki, ya bukan hanya laki-laki, semua ya, perempuan juga kan begitu. Rijalun, seorang, karena laki-laki ini umumnya yang bekerja laki-laki kan begitu umumnya. Seorang yang tidak dilalaikan pekerjaannya, tijarohnya, perniagaannya, perdagangannya. Dari apa? Dari andzikrillah, dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah, wa iqamis shalah, dan dari menegakkan shalah, wa itaiz zakah, dan dari menunaikan zakat. Yakhafuna yauman tataqallabu fihi qulubu wal absar, dalam keadaan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana hati dan mata itu tertelungkupkan atau tertelungkupkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyanjung ataupun memberikan sanjungan kepada orang yang tidak terlalaikan oleh kesibukan-kesibukan daripada mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, dari salatnya, dari zakatnya. Lalu apa balasannya? Liyajziyahum ahsana ma'amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu bighairi hisab. Mereka berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah mereka lakukan, lebih baik balasannya dari Allah dan dari fadilah-fadilah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu memberikan rizki kepada hambanya itu bighairi hisab. Jadi orang yang ikhtiar boleh di dalam kita, kehidupan kita, dalam mencari rezeki, dalam apalagi dalam hal ya semua dalam kehidupan kita berikhtiar boleh. Namun jangan dijadikan ikhtiar ini fokus inti utamanya, jangan. Bahkan lebih utama kita itu menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, beliau menyampaikan hadis Rasulullah SAW, la yughni hadaru min qadari, tidak bermanfaat kalian itu berhati-hati dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Waspada terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala tak bermanfaat. Artinya apa? Orang yang misal dia ingin sehat, supaya tidak sakit harus olahraga, hati-hati, tidak makan sembarangan. Ini tak bermanfaat. Kalau takdir Allah takdirkan dia sakit, ya sakit. Misal ada orang nyimpen uang misalkan, montak nyimpen kebay sangun nak laku beremah kan gitu, kebay ini beremah kan begitu ya. Itu kan takdir Allah Subhanahu wa taala, besok kan dia tidak tahu. Namun dia berhati-hati, waspada terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. La yughni hadaru min qadri, tidak bermanfaat berwaspada dengan takdir. Innad du'a
yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Sesungguhnya doa itu bermanfaat terhadap apa yang telah turun dan terhadap apa yang belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal bala, dan sesungguhnya bala itu la yanzilu, lalu bala itu benar-benar turun. Yataqahu doa, kemudian doa itu pun menghadapinya. Ya'talijani, kemudian doa ini pun berperang menghadapi musibah, menghadapi bala ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Artinya doa itu luar biasa pengaruhnya, bahkan bisa menolak takdir, mengubah takdir. Kan ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, la yaruddul qadra illa doa, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi doa itu sebenarnya juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti bisa merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhil Mahfudnya, bukan. Namun di situ juga Allah memberikan ketetapan bahwasanya itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan diselamatkan dari musibah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perbanyak kita berdoa, karena manfaat doa itu terhadap yang telah turun dan terhadap yang belum turun. Nah, yang telah turun, maka kita akan ringan di dalam menghadapi apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum turun belum tentu akan menimpa kita, tergantung bagaimana kuatnya doa kita. Kalau doa kita lemah, maka bisa jadi apa yang didapatkan berupa musibah itu akan betul-betul mengenai seorang hamba tadi. Kalau doanya lebih kuat daripada musibah yang Allah turunkan, bisa menolak musibah. Namun kalau doa itu sama-sama kuat dengan musibah yang Allah hendak turunkan, maka ini akan saling berperang antara doa dan musibah. Nah, tergantung mana yang lebih kuat nanti. Makanya fa'alaikum ibadallahi ad-du'a, maka wajib wahai kalian hamba-hamba Allah untuk berdoa. Maka jangan tinggalkan kita berdoa. Apapun yang kita mau, berdoa saja. Karena tidak ada ruginya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kalau mengabulkan, cara mengabulkan doa itu kan ada 3. Apa yang diminta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua Allah simpan. Tidak dikabulkan yang diminta, Allah simpan balasannya nanti di yaumil kiamat. Tentu kalau disimpan oleh Allah, balasannya lebih baik. Kemudian yang ketiga, Allah akan hindarkan orang tersebut dari musibah, dari bala, sekadar sesuai dengan doa yang dia ucapkan, yang dia lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya doa itu tidak akan merugikan bagi yang berdoa, akan bermanfaat. Sebelum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala terlebih dahulu, karena ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sebelum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diminta sudah diberi pahala, berarti sudah satu keuntungan dia dapat. Belum lagi kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia minta. Belum lagi kalau dia dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah. Banyak sekali manfaat dan faidah. Bahkan doa itulah yang bisa merubah takdir. Oleh karenanya banyak kita berdoa. Jangan segan-segan untuk kita berdoa. Jamaah rahimakumullah, maka ikhtiar itu tidak menentukan hasil. Oleh karenanya terkadang orang salah di dalam mindsetnya atau pola pikirnya. Bekerja itu untuk apa? Ikhtiar bekerja itu untuk apa? Untuk cari penghasilan, untuk menafkahi anak dan istri. Boleh seperti itu. Namun sebenarnya bekerja itu pola pikir yang harus kita luruskan, harus kita bangun dengan benar. Bekerja itu dalam rangka untuk bersyukur. Jadi bekerja itu dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekerja untuk mendapatkan rizki, rizkinya sudah ada.
Rizkinya sudah ada. Sehingga ketika kita bekerja, itu dalam rangka untuk menjemput rizkinya Allah. Maka kita bekerja itu dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada keluarga Daud, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur." Bekerjalah wahai kalian keluarganya Daud, Nabi Daud alaihissalam. Untuk apa? Syukra, untuk bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, maka sangat sedikit sekali orang yang bersyukur. Kadang kan begini kita, ketika pola pikir salah di dalam tujuan bekerja itu untuk apa, maka kita akan sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal yang pedagang macet sepena ya setia ya kan itu. Tetapi kalau mindsetnya dirubah, bekerja untuk bersyukur, sekecil apapun itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun hendaknya disyukuri. Ya. Jadi hendaknya disyukuri. Ya. Sehingga ketika dia diberi nikmat yang sedikit bersyukur, karena itu pemberian dari Allah, diberi banyak pun bersyukur. Dan ketika merubah mindset, pola pikir bekerja itu untuk bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka itu konsepnya. Apabila kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah. Tetapi kalau mindset pola pikirnya hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban, tidak salah, betul tidak salah, tapi tidak salah. Tapi kurang tidak salah tapi kurang tepat ya, begitu ya. Tidak salah dengan alasan seperti itu untuk bekerja untuk memenuhi kewajiban, tidak salah memang itu. Tetapi sebenarnya yang utama itu bekerja untuk bersyukur. Sehingga ini juga bagian dari ibadah. Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, tafarrag li ibadati." Wahai manusia, wahai Bani Adam, fokuslah, sungguh-sungguhlah, seriuslah kalian di dalam beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Amla'u sadraka ghinan, maka aku akan penuhi hidupmu dengan kekayaan. Wa asuddu fakraka, dan aku akan tutupi dari dirimu itu kemiskinanmu, itu aku akan tutupi. Wa illa, namun jika tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, wa illa taf'al, namun jika tidak kau lakukan yang demikian ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mala'tu yadaika syughlan, aku akan penuhi hidupmu itu dengan kesibukan, sibuk terus itu. Dan walam asudda fakroka, dan aku tidak akan tutupi kemiskinanmu. Jadi ada dua. Kalau engkau fokus ibadah kepadaku, serius dalam beribadah kepadaku, sebagaimana ayat tadi, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un, seorang laki-laki yang tidak terlalaikan dalam perniagaannya, dalam jual belinya, daripada apa? Daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia fokus begitu, dan dalam tafsirnya itu kan dikatakan begini. Siapa itu rijalun itu? Kanu yubayyi'una wa yastaruna. Dia adalah orang yang jual beli. Dia adalah orang yang berniaga. Namun walakin kana ahaduhum, akan tetapi salah mereka itu adalah idza sami'an nida, ketika dia mendengar nida adzan, wal mizanuhu fi yadihi, sedangkan timbangan itu sedang ada di tangannya, khafadahu, lalu dia letakkan timbangan itu, wa aqbalal nida, lalu dia penuhi atau dia pergi menuju panggilan adzan tadi. Jadi itu yang dimaksud rijalun, yang tidak terlenakan, yang tidak terlalaikan dengan perniagaannya itu dengan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk yang tafarrug li ibadati. Ya ibnu Adam, sungguh-sungguhlah, fokuslah
kalian dalam beribadah kepadaku, begitu dengar azan, tinggalkan semua aktivitas. Biasanya memang ujiannya itu, ya ujiannya, ndak usah ke siapa ya, ke saya sendiri. Nah, saya kan di pasar, ujiannya itu kalau mendekati adzan itu banyak yang melewat itu. Ya itu, Pak. Ya itu ujiannya. Ini mau ditinggal bagaimana? Ndak ditinggal bagaimana, kan begitu. Sementara adzan sudah mulai berkumandang. Ya akhirnya bagaimana? Tulian Pak, begitu. Nah, itu. Ya ditutup akhirnya begitu. Jadi tafarruh li ibadati. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam beribadah kepadaku. Seriuslah dalam beribadah kepadaku. Allah akan jamin amla'u sadraka ginan. Aku akan penuhi kamu itu dengan kekayaan. Kekayaan itu tidak mesti materi. Ya juga materi iya. Namun kekayaan itu ginatul nafs. Kekayaan yang ada dalam hati. Bisa jadi materi tidak ada atau nominalnya itu menurut akal mungkin tak cukup untuk menghidupi keluarga. Ada yang tanggung jawabnya itu ada anak, ada istri. Ini secara nominal mungkin tak cukup. Tapi keberkahan yang Allah turunkan itu dengan fokus beribadah kepada Allah, ternyata cukup. Ternyata kok bisa umroh, haji. Banyak ya kita dapat ya. Ini pekerjaannya misal hanya jual gorengan, kok ternyata anaknya sampai lulus S1 semua. Dia sudah bisa berhaji juga. Berkah. Tapi banyak juga ketika tidak berkah hartanya, rezekinya, penghasilannya banyak, besar, ya. Namun tak cukup-cukup. Ya, keluarganya, anaknya juga demikian, ya. Ini keberkahan. Maka keberkahan ini penting untuk kita dapatkan. Bagaimana caranya? Fokus, serius, betul-betul di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menggunakan kalimat khusyuk. Karena memang khusyuk ini sulit kita, untuk khusyuk 100% itu sulit. Tapi fokus. Ketika ada waktu untuk beribadah, ya sudah tinggalkan semua aktivitas. Taruh semua, rezeki tidak akan lari, Pak. Kalau memang itu rezeki kita, tidak akan lari ataupun tidak akan hilang gara-gara kita sholat. Gara-gara kita tinggalkan untuk kita sholat, di dalam mereka lain. Ya berarti memang bukan rezeki kita itu begitu. Tidakkah entar kasih disakbih. Ya memang berarti bukan rezeki kita, bukan kemudian rezeki kita diambil orang lain, tidak. Jadi tidak seperti itu. Jadi jamaah rahimakumullah, ini konsep yang harus kita luruskan. Dalam hal kita berikhtiar itu jangan dijadikan sebagai fokusnya ikhtiar itu, namun hendaknya lebih sebagaimana tadi contoh-contoh kisah yang saya sampaikan, sebagaimana kisahnya Abu Salamah, kemudian juga kisahnya Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik. Rizki itu sudah maksumun, sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak akan tertukar satu sama lainnya. Tugas kita itu hanya untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana ayat yang sering sudah kita hafal mungkin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti disibukkan untuk mencari rizki manusia, Allah kemudian tidak menjamin rizki, maka nanti manusia akan beralasan, kenapa kamu tidak beribadah kepadaku? Sibuk ya Allah aku cari rizki. Sibuk ya Allah aku kerja, kan begitu. Alasannya nanti begitu. Iya. Tetapi Allah menjamin rizki. Kamu jangan khawatir rizkimu, kamu cukup beribadah kepadaku. Tafarrugh li ibadati, fokus, serius beribadah kepadaku. Amla'u sadraka ginan, maka aku akan beri kalian kecukupan, beri kekayaan, dan aku tutupi kemiskinanmu. Ya, bagaimana? Tidak, masih kurang kita kan begitu. Tetapi kalau tidak dilakukan olehmu, kata Allah Subhanahu wa taala, mala'tu yadaika syughlan, aku akan penuhi hidupmu itu sibuk terus tiap hari. Seolah-olah 24 jam itu kurang. Ya. Mare tak mare Pak gitu. Pekerjaan yang sebenarnya itu harus bisa dikerjakan 1 jam 2 jam, namun karena
mindsetnya salah ya di dalam bekerja itu, akhirnya pekerjaan itu tidak mare-mare, tidak selesai-selesai, sibuk terus. Sehingga kalau ditanya kemana tadi tidak pengajian, sibuk. Kenapa tadi tidak sholat berjamaah, kemana kerja? Aduh, pekerjaan banyak sekali, sibuk kan begitu. Jadi diberi kesibukan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Didapat apa yang didapat? Tidak didapat. Tidak didapat kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan tutup kemiskinanmu. Kurang terus hidupnya dalam hal rezekinya. Masuk sudah ya? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan meluruskan niat kita dalam ikhtiar ya, dalam bekerja ataupun dalam yang lainnya. Nah, itu dalam rangka untuk, kalau bekerja dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya mengandalkan memfokuskan ikhtiar semata. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang dirugikan ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas ilmu yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sedikit informasi, kami dari PCM Kota Sumeneb ingin mengajak para segenap jamaah pengajian untuk hadir dalam rangka mendukung dan menyemarakkan kegiatan peresmian SD Kismu dan Perguruan Muhammadiyah Sumeneb bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Abdul Mu'ti MED, yang insya Allah akan dilaksanakan pada Ahad 23 Agustus 2026 pada pukul 7 pagi bertepat di SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Dan untuk keperluan pendataan dan koordinasi, mohon kepada seluruh jamaah yang akan hadir agar mengisi list konfirmasi kehadiran di WA Group Pengajian PCM Kota Sumeneb. Kehadiran jamaah merupakan wujud silaturahmi, kebersamaan dan dukungan terhadap ikhtiar Muhammadiyah dalam memajukan pendidikan yang bermutu, berkarakter dan berkemajuan. Demikian pengumuman ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih. Mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.